Iki wisata lah gak popo. Nanging ojo dirusukno. Kanggo mendem pacaran. Ojo nganti ning kene. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama tim Jalan Gaib. Salam. Wow, mistis. Terima kasih wahai saudaraku Jalan Gaib dimanapun Anda berada. Malam ini tim Jalan Gaib berada di Kayangan Api Ngasem, Bojonegoro. Coba boleh dilihat. Ini pendopo depan daripada Kayangan Api Ngasem, Bojonegoro. Wahai saudaraku Jalan Gaib dimanapun Anda berada. Malam ini hujan-hujan gerimis merintih. Tim Jalan Gaib akan mengeksplor, menguak sejarah misteri yang berada di Kayangan Api Ngasem, Bojonegoro. Terima kasih saudaraku yang masih tetap stay di channel Jalan Gaib. Untuk malam ini silahkan wahai saudaraku Jalan Gaib membantu doa perjuangan tim Jalan Gaib agar tim Jalan Gaib bisa melewati untuk mengungkap sejarah dan misteri yang berada di Kayangan Api Ngasem, Bojonegoro. Ya, wahai saudaraku, langsung saja kita penelusuran malam ini. Silakan. Mungkin ini bisa dibuka. Nah, tapi ya, wahai saudaraku Jalan Gaib dimanapun berada. Kayangan Api ini sejarahnya sangat kuat, mungkin masih kental dengan sejarah dengan Prabu Angling Dharma. Nanti insya Allah tim Jalan Gaib akan mengungkap sejarah dan misterinya. Seperti apa sejarah, nanti kita di episode mediumisasi. Untuk saat ini kita eksplor terlebih dahulu tempat-tempat yang sungguh wow, mistis. Silakan. Ya, wahai saudaraku, mungkin tempat ini yang saya ingat dan saya ketahui, mungkin ini cocok untuk dibuat tempat yang religi kalau menurut saya. Karena kan ini tempat ini sejarah yang mungkin harus diungkap. Seperti apakah sejarah di Kayangan Api Ngasem, Bojonegoro. Dan wahai saudaraku Jalan Gaib, bila mana saudaraku semua yang berada dimanapun, bila mana ingin datang ke Kayangan Api ini, dipersilahkan, akan tapi tetap menggunakan protokol yang ada di Indonesia ini khususnya. Silakan saudaraku. Mungkin saudaraku bisa mengetahui inilah zona yang berada di Kayangan Api. Mungkin untuk sebelah kanan tempat wisata Kayangan Api ini ada musola. Di sebelah kanan sana ada kamar mandi, ada kuliner, dan ada pohon cinta, Lukutuk namanya, dan boiling love tree. Dan mungkin yang sebelah kiri ada pendopo atau yang dikatakan gazebo sebelah kiri. Dan tepat di depan kita ini, kiri depan, ada api abadi internal, the fire, dan tugu keris monumen, serta pertapaan Hermitage.
seperti itu. Yang sebelah kiri mungkin saudaraku tidak sejelas mungkin di kamera atau apapun, jadi saya harus membacakan seperti itu. Mungkin tempat-tempatnya kanan dan kirinya mungkin sudah saya bacakan tadi, saudaraku. So, kita lanjut kembali penelusuran kami tim Jalan Gaib ke tempat-tempat yang mungkin sangat wow, mistis menurut saya, saudaraku Jalan Gaib dimanapun Anda berada. Sepertinya kayak candi-candi yang dahulu, entah ini pembuatannya tahun berapa, tapi ini mungkin diperkirakan ini seperti zaman-zaman kerajaan terdahulu lah, istilahnya seperti kerajaan apa itu namanya, Angling Dharma. Mungkin sejajar seperti kerajaan Prabu Angling Dharma. Dan di atas kami, apakah ini boleh kita telusuri di atas? Boleh. Boleh. Terima kasih. Mari kita ke atas. Ya, mungkin seperti ini, wahai saudaraku Jalan Gaib. Mungkin Tembus bisa ke depan, juga bisa menjelaskan nanti. Mungkin bisa menjelaskan. Silahkan Tembus. Selamat malam pemirsa Jalan Gaib dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua dan sedulur-sedulur Jalan Gaib. Di arah mana ini tadi? Ngasem dan Kecamatan Ngasem. Sesuai yang dijelaskan di dalam papan informasi tadi, inilah monumen-monumen, mungkin monumen keris ini ya, keris 1, 2, lok 3 ya. Peninggalan sejarah empu, siapa mas empunya mas? Kriyo Kusumo ya, itu sejarah yang kami ketahui. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kurang jelas, kami mohon maaf karena minimnya informasi. Jadi seperti inilah tempatnya, dan masih banyak di sekitar sini tempat-tempat yang sangat bersejarah. Ya, mungkin bagi warga sini sudah tidak asing dengan tempat ini, tapi bagi yang belum pernah ke sini, ini sangat wow mistis dan wow religi. Cocok untuk wisata religi atau wisata-wisata yang berbau-bau mistis. Betul sekali, saudaraku. Kita lanjut ke tempat berikutnya. Mungkin ini ada ceritanya, filosofinya tentang keris luk 3 ini, wahai saudaraku Jalan Gaib. Jangkung. Mungkin tulisannya agak kurang jelas. Ya. Jadi di sini dinamakan luk 3 itu ada maknanya. 1, harus tunduk dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. 2, harus berhubungan dengan antara manusia sebagai makhluk sosial, berhubungan baik manusia dengan manusia. 3, wajib menjaga kelestarian alam dan isinya dengan semboyan memayu hayuning bawono. Ya, itulah makna dari luk 3. Jadi hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala
menjaga hubungan baik dengan manusia antar manusia, dan menjaga alam sekitar agar tetap tidak dirusak nilai-nilai kealamannya. Ya. Oke, mungkin seperti itu kita penelusuran kembali ke tempat-tempat yang lain, wahai saudaraku jalan tadi. Silakan tuh bos. Ya wahai saudaraku, tetap selalu bantu doa agar tim Jalan Gaib selalu eksploran malam ini, penelusuran malam ini kita berjalan dengan lancar, dan semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Gitu saudaraku, bos. Silakan kita diulang kembali. Tayangan api ini, wahai saudaraku, ini seperti kerajaan yang sangat terdahulu. Ini sungguh wow, mistis sekali wahai saudaraku Jalan Gaib. Kita mungkin muter ke tempat-tempat ini bisa ada tulisannya wahai saudaraku, rumah nyepi tayangan api. Mungkin Ya, ini dahulu untuk bertapa ini. bertapa, Jika dulu tempat yang pertapaan. kalau orang zaman dulu bertapa, kalau sekarang ya mungkin bisa untuk menenangkan hati atau pikiran yang sedang-sedang galau. Iya, Ya, mungkin bisa Anda tidur di sini atau berzikir di sini. Ya istilahnya tempatnya sangat-sangat, kalau menurut saya sih sangat-sangat indah indah sekali. dan mistis juga. Bisa lewat itu, bisa lewat ini. Bisa. Top ini tempatnya. Ya, nah ini seperti ini. Mungkin bisa dilihat, bos, lewat sini. Iya. Ini konon dari sejarahnya, wahai saudaraku, tempat ini tempat pertapaan Semedi, Eyang Kriyo Kusumo. Tempat pertapaan Eyang Kriyo Kusumo. Mungkin yang punya keris, Yang punya keris Tigaluk tadi. Ya. yang bikin keris ya bisa disebut empul lah kalau zaman dahulu itu. Mungkin bisa dilihat, boleh dilihat. Assalamualaikum. Mungkin seperti ini. Iya. Wahai saudaraku. Mungkin ada yang mau bertapa di sini, rekan-rekan atau saudara-saudara. Ya, Mungkin bisa tempat untuk ya positifnya kita berzikir lah, bisa berzikir. nggak usah aneh-aneh, nggak usah neko-neko, karena ini tempat-tempat ya sangat-sangat bersejarah dan dikeramatkan. Ya, mungkin seperti itu. Wahai saudaraku, Jalan Gaib, kita tetap stay untuk menuju tempat pertapaan Eyang Kriyo Kusumo. Mungkin ada banyak tempat ini sekarang ini. Mungkin sini silakan. Ini bisa dimuat ya saudaraku. Seperti ini, wahai saudaraku, Jalan Gaib. Ini termasuk tempat pertapaan Eyang Kriyo Kusumo tadi. Saya lihat ke atas itu ada orang dahulu itu, yang mungkin bisa dikatakan untuk syarat lah. Betul sekali, wahai saudaraku, tumbas. Mungkin kita lanjutkan kembali. Nah, tutup. Mungkin ada 6 atau 7. Jadi kita akan menelusuri satu-satu tempat pertapaan Eyang Kriyo Kusumo. Ini zaman dahulu sekali. Antik. Tapi nyata. Kita
seperti dalam zaman-zaman terdahulu. Kita Kerajaan kembali ke kerajaan ini kalau di kerajaan sini. kalau di sini. Cocok kalau buat itu apa? Syuting film ini. Bener. Ini seperti ini kondisi. Ini juga tempat beberapa pertapaan daripada Eyang di Kusumo. Ya, seperti itu. Kita akan penelusuran kembali ke tempat-tempat pertapaan. Kita kembali muter sini. Juga diperbolehkan untuk melangkah. Oh, saudaraku, mungkin tempat-tempat pertapaan ini. Oh, mungkin saya akan menjelaskan buat saudaraku yang kami mendapatkan info bahwasanya inilah tempat pemakaman beliau yang di Kusumo. Ya, coba silakan kita mendoakan sama-sama ya saudaraku. Sebelumnya kita marilah berdoa karena dari petunjuk yang kita dapat secara goib ya. Ya, secara gaib. Kita dapat petunjuk tadi dari praktisi kita Kang Irwan bahwasanya inilah petilasan atau makam beliau yang Rio Kusumo, sang pencipta keris Tigaluk tadi. Informasi yang Kang Irwan dapat bahwa beliau itu dimakamkan di sini. Mungkin banyak orang yang tidak tahu, tapi kita berpikir positif saja. Marilah kita berdoa untuk Eyang, semoga Eyang bisa mendapatkan tempat yang paling indah di sisi Allah. Untuk Bapak sampai pimpin doa. Ya, seperti itu saudaraku, kita sudah berdoa dan meminta izin semoga malam ini diberi kelancaran dan keselamatan bagi kami dan kru tim Jalan Gaib serta semua yang mengikuti pengeksploran malam ini. Oke, kita lanjut ke tempatnya lain. Ya, ini termasuk sejarah yang tidak boleh dirusak ya, biarpun sudah roboh tapi tetap utuh kayunya. Nah, inilah kita jaga tetap kelestariannya. Mungkin bisa ini kayu sampai Pohon jati ini ya, pohon jati yang sangat tua dan besar sekali. itu akarnya, tapi sudah rubuh tapi tetap utuh. Dan konon katanya bila mana mau lewat di sini, ini kayak ini nggak boleh dilewati, dilangkai istilahnya. Kita penelusuran ataupun wisata sini diperbolehkan asal juga menjaga kesopanan dan ketertiban yang ada. Dan kita tentunya, wahai saudaraku, kita menghormati sejarah yang
ada di kayangan api ini Kecamatan Ngasem Bojonegoro. Mungkin kita bisa penelusuran Petapan Eyang yang satu ini yang tadi belum. Ini mungkin pertapaan yang terakhir, pertapaan daripada Eyang. Ya, inilah tempat juga pertapaan beliau Eyang Priyokusumo. Benar-benar masih alami tempatnya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, tetap ada yang simbol itu kelapa dua itu. Kalau maknanya orang Jawa itu syarat lah, untuk nggak tahu syaratnya itu seperti apa. Kalau orang zaman dulu pasti ada itu. Kayunya pun masih utuh, gentongan pun juga ada, ini tomblok pun juga masih ada. Ini sungguh wow, kerajaan sekali ini, saudara. Cocok kalau Anda ingin berwisata, menenangkan pikiran atau berzikir di sini, silahkan datang ke tempat wisata Kayangan Api di Ngasem Bojonegoro ini. Mungkin tempat ini bisa lebih dikenal masyarakat luas bahkan dunia. Kami di sini juga bisa membantu untuk mempromosikan wisata religi atau wisata Kayangan Api ini. Dari tim Jalan Gaib, kami akan mencoba mengekspor malam ini. Penghuni apakah yang ada di sini dan sejarah apakah yang bisa kami kuak malam ini? Bukannya begitu? Ya, begitu, saudaraku. Dan kita mungkin untuk sebelah kanan kita sana, untuk yang kayangan apinya tadi, Ya, belum kita eksplor. Ya. Mari kita sana. Silakan, saudaraku. ya, ada pendoponya di belakang. Ya. Tetap, saudaraku, bila mana kalian semua untuk eksplor ataupun berwisata di sini, sangat dimohonkan untuk menjaga kesopanan serta ketertiban yang ada. Kita tidak merusak alam yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini. Kita jaga kelestariannya, sejarahnya, biar anak cucu kita bisa menikmati wisata ini. Ya, oh. Ya, saudaraku, Jalan Gaib. Mungkin kita di bagian penelusuran mungkin yang sangat ditunggu-tunggu ya, saudaraku. Seperti inilah penampakan Api abadi yang beratus-ratus tahun, mungkin juga sudah berabad-abad tidak mati, karena inilah kuasa Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Api yang tidak pernah padam dan selalu menyala hingga detik ini atau hari ini. Sudah banyak masyarakat atau warga dunia bahwa inilah mungkin salah satu api abadi yang nyala tanpa ada bahan bakarnya, ya ini. Saya juga melihat tadi, saya juga terheran-heran bahwasanya ini api nyala tanpa apapun. Ini hanya sekedar yang saya ketahui, ini hanyalah batu, seperti batu, Bukan batu, ya, tumpukan batu seperti itu. tapi nyala. bau khas seperti belerang ini sangat menyengat. Mungkin campur, saudaraku. Ya, bisa jadi kalau ini tidak nyala,
racun yang keluar itu bisa kita hirup itu bisa ya katakanlah bisa pingsan, bahkan mungkin bisa mati gitu kan. Ya, berbahaya. Dibakar ini kan habis racunnya. Secara ilmu begitu, tapi secara goib kita tidak tahu apa yang terjadi di sini dulu, siapakah yang menemukan api pertama kali ini. Mungkin nanti kita ungkap mulai ini. Kita coba menguak melalui mediator kita. Mudah-mudahan kita bisa menemukan atau mendapat informasi tayangan api, saudara. Mungkin kita ke pendoponya, saudara. Kita melangkah ke pendopo. Ini saudaraku, ini juga paling penting ya saudaraku. Di sini biasanya penulisannya tempat semedi Eyang Kriyokusumo untuk membuat pusaka. Mungkin di sini Eyang Kriyokusumo membuat pusaka. Itu mungkin bisa dari samping juga bisa. Dari sini ya. Itu masih tradisional pembuatannya. Jadi itu alatnya mungkin ya. Itu alatnya itu, ya betul saudaraku. Kalau istilahnya tuh pandi ya, pandi. Jadi masih tradisional, dibakar secara alami, tidak menggunakan gas atau LPG kalau zaman sekarang. Ini petilasan beliau yang Kriyokusumo membuat pusaka di sini. Ini tempatnya. Ini seperti ini, bisa ke sini kamera, bisa lebih jelasnya. Ini apa namanya tadi? Pandi. Ini tempat duduk beliau mungkin. Seperti itu. Jadi itu seperti pompa untuk apinya itu biar stabil menyala terus tidak mati. Dipompa dari sini itu mungkin alatnya itu. Untuk membakar atau menempa besi untuk menjadikan pusaka. Ya kalau istilah zaman sekarang ini ya bengkelnya membuat bengkelnya pisau. Di zaman kerajaan ini tempatnya itu ya sangat-sangat bersejarah dan kita bisa beruntung bisa diizinkan datang ke tempat ini untuk melihat-lihat wisata ini. Ya, itu. Lewat sini aja. Sekarang saudaraku kita penelusuran di pendoponya. Pendopo ini serba berguna untuk rapat apapun. Konon katanya seperti itu. Ya. Pendopo ini bisa digunakan untuk mungkin pejabat-pejabat Kabupaten Bojonegoro. Mungkin seterusnya seperti itu. Mungkin bisa dibaca melalui ini. Assalamualaikum. Mungkin saya bisa membacakan. Kang Iwan sudah menunggu di pendopo. Sebentar lagi kita akan merapat bersama beliau. Saya bacakan mungkin. Ini namanya Mandapa Manggia. Mandapa Manggia berasal dari nama bahasa Sanskerta yang berarti balai pertemuan atau pendapa. Mandapa Manggia ini dahulu digunakan sebagai tempat pertemuan warga desa, baik untuk pertemuan rutin ataupun acara-acara khusus. Pada masa sekarang pendapa ini digunakan untuk acara resmi hari jadi Kabupaten Bojonegoro. Tahunnya seperti itu kondisinya. Ya, pendopo lah. Pendoponya. Ya. Kalau di masyarakat yang mungkin seperti balai desa. Ya, mungkin acara selanjutnya kita akan mediumisasi di pendopo ini, saudaraku. Mungkin bisa
dieksplor sekeliling dulu, silakan saudaraku. Ya mungkin itu saja untuk mempersingkat waktu karena kondisi sudah malam. Sebaiknya kita mulai acara mediumisasi bersama praktisi kita Kang Iwan yang dari tadi sudah menunggu kita di sini. Beliau sudah menetralisir tempat ini, mungkin sudah tahu keberadaan makhluk-makhluk yang menghuni pendopo atau wisata kayangan api. Mungkin nanti kita ingin perjelas sejarah dan seterusnya seperti apa kayangan api. Tidak untuk mengganggu atau tidak untuk istilahnya pamer atau gimana, tidak ada maksud seperti itu, karena murni karena kita ingin mengetahui sejarah apa yang ada di sini. Ya, mudah-mudahan sang penghuni atau sosok makhluk astral yang positif yang masuk ke mediator kita agar bisa memberikan informasi yang akurat dan tepat. Betul. Ya, langsung saja Kita panggil dulu Bapak Pembina, untuk pembina tim Jalan Gaib yang mungkin bisa memberikan masukan kepada kita atau memberikan wejangan-wejangannya. Silakan beliau. Betul, Aji, silakan. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Nah, ini kita di sini sudah jauh-jauh datang ke Bojonegoro. Silakan memberikan masukannya kepada kami atau tempat ini seperti yang sudah kita eksplor tadi. Aura-aura apakah yang dirasakan sewaktu penelusuran tadi? Mungkin langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu karena waktu sudah terlalu malam. Untuk keadaan di sini tuh hawanya sangat mistis sekali. Makanya untuk petugas yang mau mediasi itu supaya hati-hati dan jaga kesepanannya, ya itu aja. Untuk dari saya sebagai pembina cuma bisa menyarankan itu aja. Itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Bapak sih. Kembali nanti kita bisa berbincang-bincang lagi. Nah, selanjutnya apakah kita mau memanggil Ibnu Ilmi. Ya, saudaraku, mungkin saya akan perkenalkan lebih dalam. Ini seorang anak indigo. Saya juga ingin perkenalkan seorang anak indigo. Silakan saudaraku kecil Ilmi. Gimana? Sehat kamu? Sudah tidur? Capek enggak tadi? Ini perjalanan dari Cepu ini tadi. Ya kita hujan-hujanan bersama-sama ya, karena untuk apa ke sini? Oh ya, mau ekspor. Udah kamu kasih tahu tim Jalan Gaib atau pemirsa Jalan Gaib yang Jalan Gaib jelas semuanya, kamu kasih tahu apa yang kamu lihat di sekitar sini. Ada video. Gimana ini? Di luaran sini yang berada di sini, apakah kamu mengetahui?
Sosok apa kalau boleh tahu? Penjaga. Penjaga. Besar apa gimana sosoknya? Maksudnya Kerajaan. Langkon. Oh, pakai belangkon. Mas Berarti laki-laki ya. Terus pakai tongkat. apa pakai tongkat ya? Sosok bapak-bapak atau kakak-kakak pakai tongkat menurut penglihatan Dik Ilmi. Tadi di sana ngeliat apa lagi pas mengeksplor tadi? Ada nggak yang dilihat? Ada Apa? sosok orang putih. Orang putih. Kelihatan mukanya. Ya, Bagus apa jelek mukanya? bagus. Enggak ditanya kamu ngapain di sini enggak? Ada itu enggak? Lihat benda pusaka di mana? Ya, Apa itu pusakanya? Chris. Oh, kres. Seperti yang tadi yang lu 3 itu. Ya, Berdiri. Oh, ya itulah informasi dari Ilmi ya, banyak sekali melihat sosok makhluk astral atau yang menghuni kayangan api. Ini juga benda-benda pusaka yang mungkin peninggalan dahulu kala sampai sekarang masih ada di sini. Bagi yang mengetahui atau bisa melihat dengan mata batin atau penerawang. Ya, mungkin seperti itu di Ilmi. Terima kasih ya. Terima Besok kasih ya. kita ketemu lagi di tempat mistis selanjutnya. Salam buah mistis. salam. Wow, mistis. Silakan. Oke, mungkin seperti itu. Saudara, atau ya. lebih tepatnya kita berdoa sejenak ya. Kita panggil saudara-saudaraku tim Jalan Gaib dan kita berdoa sejenak. Sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama serta kepercayaan masing-masing. Bagi kru dan tim Jalan Gaib, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Silakan untuk kembali ke tempat. Ya, saudaraku, kita langsung panggil ya saudara kita saja, praktisi kita, Kang Iwan. Saya persilakan. Salam. Iya, terima kasih. Kawan-kawan sudah hadir di tengah-tengah kami atau di episode pengeksplorasi malam ini di kayangan api Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Ya, seperti biasa kita akan menguak sejarah atau misteri yang ada di sini. Kawan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gimana kawan menurut pandangan? Iya, pandangannya ya bagus. Pertama kita berangkat diberi hujan barokah dan sampai gerbang utama tadi disambut kita. Sambut sampai sini juga disambut. Sosok apakah ini? Ya, penjaganya. Semua mereka Positif ya. positif. Dan tadi alhamdulillah aku kenapa ke sini di tempat ini. Semuanya pada kumpul di sini. Oh, Makanya ke sini. yes. Posisinya kita juga lagi hujan, jadi nggak bisa di luar karena takut becek atau ada sesuatu yang mengganggu lah. Ya, mungkin memang alangkah baiknya Ya, kita cari amannya. Kenapa kita tidak pakai alas kaki ya ini karena tempatnya kita dibersihkan, kita nggak mau mengotori tempat ini, kita tetap menjaga kebersihan dan selalu melestarikan wisata ini. Ya, karena posisinya juga pandemi corona ya,
Mungkin tempat ini kalau nggak ada pandemi ramai mungkin malam ini. Karena ini sudah dibatasi waktunya di jam malam ini. Itu maksud saja kita pas kita bicara ya kita akan memanggil penguasa betul ya penguasa ini bisa bertanya-tanya ya langsung saja saudaraku yang kita tidak asing lagi, mediator yang sangat terkenal di dunia nyata dan dunia alam gaib. Itulah mungkin sudah pada tahu yang sangat gablek sekali, yaitulah santri gablek dimana-mana tidak ya, saya persilakan pernah itu dia itu apa yes, pendablekannya seperti itulah. Salam. Gimana kamu sehat? Alhamdulillah. Siap selalu siap ya kamu. Mudah-mudahan pendablekan kamu bisa membuat kamu terkenal. Ya mungkin itu saudara saudara dimanapun anda berada, terima kasih tetap stay di channel Jalan Gaib. Malam ini insya Allah semua atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah tim Jalan Gaib dan semua saudara-saudara Jalan Gaib, insya Allah malam ini saya bersama Kang Iwan Official serta saudara saya Santri Gablek serta saudara saya tim host. Malam ini kita akan mengungkap sejarah dan misteri yang berada di kayangan api Ngasem Bojonegoro. Mungkin langsung saya persilakan. Kita buka saja. Mungkin kita lihat dulu. Ya, coba aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kalau nanti di sini bertujuan bersilaturahmi untuk mengetahui sejarah kayangan api di sini. Seperti itu, Mbak. Ya. Apakah Anda bisa menjelaskan gimana sejarahnya kayangan api ini? Iya. Tak wisata. Tempat istirahat. Apa itu wisata? Itu lain teman. Orang siapa? Sebenarnya tempat ziarah. Tapi disalahgunakan. Apa itu sing yang batu-batu itu makam ini? Iya. Ini pakai kok ini. Oh, itu tempat kok. Ini di batu-batu lagi. Ini kok ini yang kayu roboh lagi. Ya biasa, insya Allah. Nggih, nggih, saking tunggal nyuwun sewu yang kula kaliyan tim Jalan Gaib iki
Kula silaturahmi pertama, kedua pengen ngertos lah istilahnya sejarah kayangan api itu pripun ya. Monggo yang saged menjelaskan pokok intinya mawon. Monggo persilakan yang dijelaskan mawon kenapa monggo. Ya mas, jadi kok baru mau bangun itu, baru dibangun. Aku mau nih waktu tok kebiasaan waktu biasa. Bisa bangun. Jadi kita maju. Iya. Saya tak apa. Jenengan itu dari kerajaan mana? Aku Nggih. Sejak kerajaan apa? mau itu Pemerintahan. Jadi jenengan itu dipesan suruh buat keris paku. itu yang kau waktu itu Kristo. Nggih. Nomor atus sing ngenten gengine niku. Kalau nggih boten maksud menambah Mbak. Kalau dene cuman silaturahmi mawon. Pengen ngertos sejarah. Mawon. Itu soalnya kita harus elek-elek. Ini paham. Contohnya napa Mbah iki anak-anak iki? Jaluk Apa sugihan? ya pakai ini Nyantet? bapaknya angkat itu lupa golek. Kang luare mriki Mbah nggih. Aku mau cilik Oh niku napa bener niku pertataane sampean? ya Piye niku? melek Mungkin orang datang bisa ritual di situ tanpa sepengetahuannya. Tanpa berbagi kanjeng-kanjeng. Napa santet napa sering tinggi ngobati tiang sakit napa njaluk kesembuhan? campur Lah niku sing nyukani sinten iki? Napa sangkut paute kalian jenengan napa setan-setan besengan? aku karo jin Isi luar ini termasuk setan-setan besengan niku. jalukku Gusti Allah. Nggih, leres ya. Nggih. Itu nih setan-setan itu aja dianggap. Anggap ono Gusti Allah. Ono Gusti Allah. Nggih ya. Kleru ngono ki kabeh. Zaman iki wis tuwa. Saiki tahun piro? 2021. Nggih. Tondo-tondo wis akeh. Lho, bocah-bocah saiki, cah nom-nom saiki. Salah jalur ya. Yo, Terangnya. Lah sakniki Mbak, sak umpami sampean kan resik damel keris sampai sakniki. Nggih. Napa Prabu Angkring Dharma nggih sering mriki? Napa sampean sing mriko? ini wong hadir lho Beko. Oh, ten mriki. Hati-hati. Hati kumpul di sini semang. Semuanya kumpul. Aku cuma pesen hiji. Iya. Sing hati-hati. Hati-hati ngono. Lenti-lenti jaga kesopananmu. Nggih ya. Salam ya. Zaman saiki wis tuwa.
Kulo kuwi padha beda bencana akeh. Bocah-bocah padha weteng. Tondo-tondo kiamat sono. Pertengahan bulan poso iki bakal ana bencana. Hati-hati kabeh. Nggih ya, nggih. Pelatih. Ora peti kabeh. Ya niki sebenarnya nek Panjen iki didadoske wisata mungkin jenengan setuju napa mboten? Sebenarnya aku gak setuju. Gak setuju aku. Tempat berziarah dan wisata aku keliru. Kau ngerti ono aku. Ya dia nggak pada paham. Salah jalan. Berapa dulu sini juga pernah dibuat ekspor ke sini, Pak? Ada. Bisa tuh, Iya. pernah ke sini. Nah, Tapi katanya beliau nggak berani. Pak benar. itu yang lain kedua. Ada yang lain. Sekarang masih ada. Jadi sekarang masih ada. Di alas-alas itu. Kami tadi sempat dilakukan. Pas kemarin itu aku kesini kan ada hujan petir itu perang alamnya. Saya kan mau kesini di alang-alangnya hujan deras angin kencang sih. Potong kafe. Iya, alhamdulillah. Dari kerajaannya apapun tadi sudah mohon Aku pengen ngerti itu. biasa. Sinten ya? Ya mungkin dia penasaran lagi apa itu mungkin. Jadi aku mau bersatu. Bukan gue mau, gue berak bukan gue mau aku. Nggih. Aku yang sama nikmat tok. Sama turis tok. Nomor dari jam biru. Oh memiliki jam enggak? Jam habis maghrib. Terus sampai 7 negara hujanan. Seperti kayak kemarin itu enggak? Gak apa-apa. Tapi ya aku nikmatin aja. Barokah ya. Kan nggih intine tim jalan gaib niki wau nggih silaturahmi pengen ketemu yang Pripun tos sejarah panggenan mriki. itu sejarah. Oh, Biasa ini kan bisa. nggih. Terus geni niku abadi napa jenengan sing nyiptaken napa pripun, Bang? Kok saged Saking Gusti Allah. oh nggih. Aku cukup ini. Tetep nyala terus ngantos benjing, Mbah. Sampai hari akhir. Itu mati. Ini yang akan mati. Nggih. Allahu Akbar. Nggih. Kalau tentang Mbah. Nah, ini kan di belakang kan ada pohon cinta. Sejarahnya apa? Pohon cinta bu itu. Duri ya. Nggih. Bilangnya yang pacaran.
Zamannya nopo nih Mbah? Kerajaan kah apa sesudah kemerdekaan apa sebelum kemerdekaan? Nggih mesum napa pripun? Nenek dia pernah ceritanya itu Mbak, ceritanya pohon kok bisa nebuk itu gimana? Apakah dia benar-benar harus jatuh cintanya ya? Napa dikutuk? Pohon nasi napa kutukan dua? aku nggak pada paham itu Oh, tugasnya terjadi berarti kalau di sana di luar dengan kurang pagar gitu. Lah geni niku saged dimanfaatkan apa mboten, Mbah? Maksudnya nek enten pengunjung sing ngajeng bakar iwak napa mboten napa-napa. Bikin masak istilahnya mboten napa-napa. apa Dan itu mambune kok tombol Nombo, Bang. lambune sing ngoten niku napa Mbah? ini anginnya Ku uapan, uang Saya kira Mbah. Tapi mboten napa-napa nggih. gak ngaruh Nyuwun sewu, Ya. sampean sakniki umure pinten? aku sepuh Nanti seumpami perkiraan tua mungkin yang ada pesan terakhir yang untuk saudara-saudara tim Jalan Gaib serta kru tim Jalan Gaib, mungkin untuk wilayah Bojonegoro dan sekitarnya, tempat ini dipergunakan sebaik mungkin atau gimana, mungkin pesan yang paling bermakna bagi warga Ngasem atau Kayangan Api di sini. Silahkan, monggo yang agak keras ya, silakan. anggun sini Nggih. pesanku ojo digawe rusuh dijogo sing apik iki wisata lah gak popo nanging ojo dirusuhno kanggo mendem pacaran ojo nganti ning kene Nggih, niku ya. sampeyan kok ojo nganti ngecap pacaran iki Nggih. Itu semua apa pesan-pesannya panjenengan? ono bocah pacaran kene nganti ada kesalahan fatal Ya, iku gak urusanku terus. Ya dia sendiri. bukannya aku ngateni to ngatakno iku wis sekolah Ini dhuwur kosong. gak ngono yo wis nek wis dikuri ganggu Ya. Nggih. Matur sembah nuwun nggih, Nuwun. yang Itu nih semua. sampun dijelaskan tentang sejarah Kayangan Api ini biyen-biyene pun jelas melalui sampean langsung penunggu temriki kula kalian tim matur sembah nuwun sampean sampun menehi informasi sing apik-apik kalian putu-putu. ya iku mau omonganku mau Joko Iya, Nggih, insyaallah. insyaallah ya. Nggih. iso gak popo ra iso gak popo Ya, insyaallah nggih kudu iso ya. Karena memang niku nggih yang paling apik
tuturan sing paling apik dari awake dhewe. Tak ngoten ya nggih. Wis matur sembah nuwun nggih Eyang. Nggih. Monggo Mas nuwun. Pamit dhisik. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itulah pemirsa, apabila kami santri Gatot seperti ini, jika sudah menjadi mediator, banyak sekali makhluk-makhluk yang selalu merasuki tubuhnya. Bahkan makhluk yang tidak diundang pun datang. Mungkin dia tidak suka kedatangan kita di sini atau merasa terganggu. Sinten? Kula ngomong nyuwun sewu. Kali sinten sih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo. Kenapa tidak dijawab salam kami? Anda tidak Islam atau non Muslim? Ngomong. Jenengan sinten? Tidak diundang kok ke sini. Aduh dayo rene. Ganggu kowe. Kon dia salam. Asaku kok kono. Oh, lapo dene. Ganggu gimana? Aku ora trimo. Tidak terima kenapa? Kita tidak bermaksud mengganggu. Kenapa sampean ngomong mengganggu itu kenapa? Kami datang baik-baik. Apa sih mbok omongane? Jaga kene. Yo, Itu kan penjaga asli sini. rahasia tuh. Kenapa? Aku kok memanggil kamu kenapa? Bisa kembali? Ora iso. Terus maunya? Bubar kabeh. Ya sampean kembali, kami akan bubar, pulang. Ya, itu. Sampean balik, wis balik sampean. Aku ora trimo. Kenapa gak terima? Kami sudah ngomong baik-baik, sampun ngendikan apik-apik kalau jenengan. Kok jenengan boten trimo? Kamu berani masuk ke sini? Kamu masuk kandang. Kandang aku. Kandang apa? Ora usah tekeli aku. Coba. Kenapa? Kalau berang. Sampean iki wujude ana apa? Kok wow terus niku. Wujude apa sampean iki? Aku macan. Ya wes metu. Ngapa rene? Terus arep njaluk mangan tadi. Jaluk mangan. Njaluk mangan. Mangan apa? Njaluk mangan. Pakai mangan belum ora? Ora usah. Enggak maksud tujuane sampean rene lha apa? Jelasno. Napa ngajak duel kalian Kang Irwan? Tujuanku rene. Aku ora trimo kowe teko rene. Lah nggih sepuntene nek mboten trima lah pun njaluk sepuro kok. Sing mboten trima niku pripun? Iki wis ping loro iki. Kenapa itu? Lah ping loro ping telu kan ya ora apa-apa to Mbak iki yo. Panggon Nyerang aku. umum Gak terima. Trimo. Lah sampai ngalang-ngalangi. Apa sih ngalang-ngalangi aku?
صل على النبي هاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي هاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وسلم تسليما Cepat ya. Semut deh, betul semut. Ya, semut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat seru sekali. Tadi ada dari luar Iya. yang mengintai aku dari kemarin. Luar biasa. Kang Irwan sudah diancam oleh sosok besengek itu. Ya wujudnya sepertinya macan gitu ya. Nah, dari Ini yang kuat ini bisa nembus pagar. oh iya. Ya udah, kita tutup sampai di sini. Ya. Ya, saudaraku. Terima kasih bagi kru dan tim Jalan Gaib yang sudah membantu kami mengeksplor acara malam ini. Kami beserta kru tim Jalan Gaib mohon maaf kepada masyarakat di sekitar Kecamatan Ngasem dan Kabupaten Bojonegoro jika ada salah informasi atau mungkin hal-hal yang tidak berkenan atau menyinggung atau yang mungkin tidak sesuai. Kami mohon maaf karena ini hanya sebuah hiburan untuk mengeksplor atau mengetahui sejarah yang sekiranya kami juga tidak merasa benar atau sempurna karena kami juga tahu manusia biasa itu tempatnya salah dan dosa. Seperti itu saudara saudaraku. Terima kasih. Saya tutup. Salam. Wow, mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tim Jalan Gaib, salam. Wow, mistis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.